Krip, balik lagi sama gue Raisa. Dan hari ini gue mau nge-review sebuah film Thailand yang sebenarnya udah dirilis dari akhir 2019 lalu. Cuman di Indonesia baru dirilis di awal 2021 ini. Judulnya Happy Old Year. Seorang perempuan bernama Jin yang diperankan oleh Ok Bap. Setelah 3 tahun dia tinggal di Swedia, dia balik ke Thailand dan sedang melakukan decluttering. Kalau kalian pernah denger itu proses ya mengurangi, membuang barang-barang yang dirasa nggak diperlukan dari rumahnya, karena dia lagi renovasi rumahnya. Dan ternyata proses membuang barang-barang ini justru menjadi proses yang cukup panjang untuk Jin, karena lebih dari melepaskan barang-barang tapi juga melepaskan masa lalunya yang melibatkan banyak emosi. Gue suka cara mereka ngasih lihat detail-detailnya sih. Detail-detail di film ini bagus banget. Cara transisi satu adegan lainnya dari satu gambar ke gambar lainnya tuh gue suka banget. Jadi nggak banyak pergerakan kamera yang tiba-tiba tuh gimana-gimana, karena sesuai dengan konsepnya minimalis gitu. Semuanya kerasa smooth dan sangat sederhana. Mereka ini konsisten banget sih dengan konsep minimalisnya ini di filmnya juga. Kelihatan dari pewarnaannya yang kontrasnya diturunin. Si karakter pertama Jin dan Jin anjir. Si karakter utamanya ini selalu pakai baju putih, bawahannya kalau nggak hitam biru tua gitu. Jadi nggak pernah warna-warna mencolok, warna-warna cerah lainnya tuh nggak ada. Pun juga di benda-benda lainnya, seingat gue ya, dari sepanjang film tuh kita nggak pernah ada barang-barang atau benda yang warnanya bener-bener sampai cerah dan mencolok mata gitu. Dan ini konsisten banget. Ok Bap ini kalau kalian pernah nonton Bad Genius filmnya, ya dia yang berperan sebagai si cewek jeniusnya itu. Karakternya Jin kelihatannya sangat independen, yang bodoh amat gitu. Ketika dia mau ngebuang barang dia nggak peduli gitu, tapi justru menjadi karakter yang pelan-pelan tuh kelihatan banget emosinya gitu. Bahkan 30 menit terakhir film ini menurut gue isinya ya si emosinya Jin doang gitu. Sunny, kalau kalian udah pernah nonton film-filmnya Sunny, yang gue pernah nonton sih lebih banyak karakter yang ekspresif dan komedi gitu kan. Nah, sedangkan di Happy Old Year ini Sunny tuh bener-bener kalem, cool. Bahkan ada adegan yang gue kira emang dia harusnya marah, tapi dia emosi, cuman tetap kalem. Alur ceritanya unik karena jadi film ini tuh dibagi ke beberapa bagian. Jadi 6 bagian itu sesuai dengan ceritanya langkah-langkah yang baik dan benar dalam membuang barang. Tapi yang paling gue suka adalah makna-makna ini tuh ada di hal-hal kecil yang detail di film ini, kayak ya small gestures-nya mereka gitu, terus percakapan yang mereka yang natural. Gak tau sih, kayak bukan kekurangan juga, tapi justru jadi hal yang potensi bisa jadi kekurangan, karena ya memang karena film ini tipe yang slow burning dengan pace yang agak lamban, berpotensi untuk membosankan. Karena gue pun pribadi, gue nonton ini 2 kali dan ngerasa lebih dapet ketika gue nonton yang kedua kalinya di bioskop gitu. Mungkin saat itu ya memang karena banyak distraksi juga nontonnya di rumah, jadi nggak konsen, dan ya ada part yang mungkin waktu saat itu gue ngerasa ngebosenin gitu. Tapi pas yang kedua kali enggak. Kekurangan yang kedua, again menurut gue ini kayaknya juga bukan kekurangan, justru bisa jadi kelebihan. Di akhir film nih nggak ada ending dengan kesimpulan yang jelas. Setelah perjalanan proses panjang kita bersama Jin ini kan dalam melepaskan, dalam membuang barang-barang ini, ya kesimpulannya kalau kata di film, apakah memang seharusnya jadi orang yang egois ketika ini harus yaudah memilih apa yang terbaik untuk kita aja, atau ya mencoba menjadi orang baik gitu, yang melibatkan banyak emosi walaupun itu jadi hal yang merepotkan. Mungkin ini ya nggak apa-apa, karena jadinya ya memberikan lebih banyak ruang sih untuk penonton menyimpulkan sendiri. Adegan yang gue suka, gue punya 2, dan dua-duanya melibatkan Jin nangis. Yang pertama tuh ketika Jin abis ketemu Aim di rumahnya, dia pamit pulang, dada-dada, masih kelihatan di belakang rumahnya Aim di backgroundnya, cuma tiba-tiba dia diam, terus musik berhenti, benar-benar sunyi senyap, terus itu dia diam, dia nunduk sambil nangis, cuma ada background talkingnya dia sama dialog dia sama temennya soal gimana perasaan dia sebenarnya saat itu, yang dia lega ngeliat Aim ini udah move on, tapi sebenarnya malah jadi ngerasa memukuli dia sendiri. Yang kedua adalah ketika dia nelfon bapaknya. Nih gue nggak tahu gue yang lemot apa gimana, tapi gue kira tuh bapaknya udah meninggal, karena di film ini berapa kali tuh Jin ini berantem sama keluarganya, terutama sama ibunya, karena ibunya nggak mau Jin ngebuang piano yang ada di rumahnya, yang katanya itu kenangan bersama bapaknya, itu punya bapaknya lah. Dan adegannya bagus banget sih. Jadi perlahan kameranya tuh dari jauh mendekat ke mukanya Jin yang lagi nelfon bapaknya sambil nangis. Dialognya dikit gitu, tapi kerasa banget, nyampe banget emosinya. Oke, skor dari gue 8. Karena menurut gue ya film ini bagus, dan tapi bukan sekedar film yang bisa dinikmati ketika nonton aja. Jadi justru yang ketika selesai nonton tuh jadi
refleksi diri sih soal ya melepaskan barang nggak sama dengan melepaskan orang. Wow, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa follow Cinefrip di Instagram. Oke, thank you, bye-bye, sawadika.